Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan cara merubah dinamo pencuci. Nah, ini pencuci ya, dirubah jadi dinamo pengering ya. Jadi ini dudukannya. Nah, ini bekas mesin cuci sap ya. Sap, kalau nggak Polytron hampir sama. Nah, ini dilepas. Nah, untuk puli ya, untuk puli dilepas. Nah, untuk dinamo pencuci itu ada as besar, ada as kecil ya. Kalau as kecil itu bisa kita gunakan untuk dinamo pengering. Cuma sedikit kita motong ya. Nah, ini pulinya ya, ini untuk puli pencuci ya, dilepas. Nah, ini asnya kecil ya, ini standar ukuran pengering. Nanti ininya diambil ya, diambil buat dipindahin ke sini. Kalau dudukan bawahnya nggak bisa ya, ini bekas, ini Polytron kalau nggak salah ya, dinamo pencuci Polytron. Nah, untuk cara ngebukanya ini pakai alat ya. Kalau yang nggak pakai alat ya bisa langsung begini ya, digetok begini. Cuma biar rapi langsung pakai ini ya. Nah, jadi si pakunya ini nanti nyeplos ke sini ya, ke lubang ini. Nah, ini perlu hentakan yang kenceng ya. Nah, langsung lepas. Nah, ini dinamo pencuci ini kalau digunakan untuk pengering lebih kencang ya putarnya, hentakannya lebih kencang. Jadi nggak ada goyang-goyang dulu ya. Beda dengan pengering yang asli bawahan pengering itu kan kalau kita mengeringkan itu nggak langsung kencang ya, lambat dulu baru kencang ya. Tapi kalau pakai dinamo pencuci dia kencang, langsung kencang. Jadi yang dipindahkan gulungan modul ini ya, dipindahkan ke dudukan rumah di dinamo pengering ya. Nah, ini dipakai karena ini dudukannya sama ya. Tapi seandainya pun yang besar itu ada ukuran buat puli di sini yang besar yang menyesuaikan, cuma agak susah nyarinya. Nah, jadi yang diambil tengahnya ya, gulungan ininya. Nah, ini walaupun karat masih bagus ya. Ini rumahnya bekas mesin cuci sap ya. Jadi ada perbedaan ya, sap itu jarak sininya kecil ya. Kalau umumnya yang lain kayak Polytron, Denpo, Aqua itu agak lebar untuk dudukan dipernya. Nah, langsung kita masukkan ke sini ya. Nah, ini untuk dudukan kabelnya ada lubangnya sini, masukin. Nah, ini lubang bekas bautnya kurang masuk, tapi nanti bisa dipaksa ya. Nah, lalu kita masukkan pulinya ya, puli masukkan sini. Nah, ini nanti kepanjangan tinggal dipotong ya, disesuaikan dengan ukuran itu ya, pulinya sama ke tabung.
Nah ini tinggal ngebaut ya, menunggu apa, diambil baut dulu. Tetap arahkan. Nah tadi ada yang lupa ya, karena ini baru penggantian, jadi bekasnya ini buat bosingnya agak kering ya, kita kasih oli sedikit. Nah terus untuk mengetahui bosing masih bagus enggaknya ya, bisa diperhatikan kalau ditekan dia membal ya balik, kita kasih oli ya, ditekan ke bawah dia balik ke atas ya. Nah ini bosingnya masih bagus ya. Biasa kalau bosing udah rusak dia ditekan udah nggak balik lagi, tetap ke bawah. Ini ada sedikit kotoran, mau dibersihkan dulu. Nah ini ada kotoran, dibersihkan ya pakai karbo cleaner. Lalu kita kasih oli ya. Kita pasang baut ya. Nah untuk bautnya kurang lebih ukuran 5 cm ya, 5 cm, kalau nggak 4,5 cm. Nah ini yang penting terpasang dulu ya bautnya, nanti tinggal mengencangkan. Nah terus kalau untuk as ya, bandolan as ini kalau misalkan untuk dirubah ke pengering, kalau kita nggak mau ganti puli atasnya ya, soalnya untuk puli atasnya agak susah nyarinya, itu cari merek SAP ya. Jadi bekas merek SAP, kalau nggak merek Polytron biasanya ya, Polytron apa Sanken ya. Jadi ini ya kecil ya, jadi pas dengan pulinya ya, jadi kita nggak ngerubah puli atasnya. Nah nanti kencangkan, kalau masih seret. Nah sini kan harus ada prenya ya, kurang lebih 2 mili apa 5 mili. Nanti kalau misalkan terlalu ngepres kita rubah ya, tapi kalau terlalu lebih nanti cukup getok dari sini ya.
Nah, saya biasanya kalau merubah ini ya, untuk pengering diganti pakai pencuci itu biasanya mesin-mesin yang besar ya, yang di atas 10 kilo. Biasanya yang mesin yang besar itu yang ini yang pakai tukang itu ya, pengusaha laundry. Jadi kalau masih asli bawaan, mesin bawaannya, misalkan mesin cuci aqua, bawaan aquanya biasanya nggak tahan lama ya kalau buat pengusaha laundry, karena dia kecil, masih standarnya. Sedangkan kalau untuk pengusaha laundry itu kan kerjanya nonstop dan bebannya terlalu banyak, jadi perlu kekuatan yang lebih tinggi. Nah, setelah dikencengkan kita putar ya, seret. Nah seretnya ini dari mana ya? Apa ini belum pas? Kita gebuk ya pakai palu. Nah, ini ada putaran. Nah, kalau ada putaran dia berarti, nah ini udah pas ya putaran, cuma terlalu ngepres. Nah, ini kalau terlalu ngepres, nah mestinya ini ada jarak kurang lebih 5 mm ya. Oh ya, ini udah ada ya, udah cukup ya, nggak perlu. Tapi kalau terlalu ngepres cukup digebuk dari sini ya, asnya itu digebuk. Cuma ini udah cukup ya, nggak perlu digebuk. Kita tambahkan bautnya, dikencangkan. Ini kalau merubah begini, kalau diputar misalkan ini diputar nggak bisa ya, misalnya. Nah, ini digebukin ya pinggir-pinggirnya biar ngepas. Setelah digebukin tambah kencang lagi. Nah, tapi ini udah enteng ya, udah pas. Nah, kita tinggal ngukur ini ya, ngukur ini ketinggian ya. Kalau buat pencuci ini sedang, tapi kalau untuk pengering dia ketinggian, berarti harus dipotong separohnya ya. Situ arah. Nah, ini persiapan ya untuk motong asnya karena kepanjangan. Nah, ini saya karena ini banyak persediaan, jadi kita ganti pakai yang bekas. Untuk pulinya kita cari masih ya yang masih layak. Nah, jadi kalau misalkan as yang gede berarti kita harus merubah di plastiknya ini ya. Ini ada jualannya, cuma agak jarang, agak susah. Makanya kalau kita menemukan asnya yang kecil seperti ini, yang bekas sap, jadi kita nggak perlu merubah ini ya. Tapi kalau begitu kita menemukan yang gede asnya ya, yang standar mesin cuci yang umumnya, nah ini harus diganti ya. Jadi untuk lingkaran dalamnya ini ya, diameter yang ini harus agak lebar ya. Kalau nggak lebar nggak masuk. Itu udah saya sering masang di online ya, tapi kadang-kadang nggak tepat ukurannya. Nah, jadi kalau kita mau mengganti puli, jadi kita dilihat dulu ya. Nah, dinamo pengering ini mau digunakan untuk mesin cuci apa ya? Kalau kita gunakan untuk mesin cuci sap misalkan ya. Kalau sap itu di sini asnya kecil ya, untuk as ke atasnya itu kecil, as tabungnya yang di atasnya. Tapi kalau untuk standar lainnya, nah ini punya sap ya. Tapi kalau ini bukan ya. Kalau sap itu dia lubang ini kecil ya. Tapi kalau merek Aqua, Denpo, Polytron itu gede yang di sini ya. Untuk dinamo tabung pengering ini, puli ini dudukan tabung pengering ya. Nah, beda ya. Ini buat sap ini.
Nah ini kan kepanjangan, jadi kita ukur ini ya pulinya. Nah ini puli kan dudukan asnya sampai tengah sini ya, jadi harus kena baut ini. Kita ukur ya pakai lidi, nah dari sini dikira-kira sampai sini ya, sini dikasih celah sekitar 5 milian ya, segini berarti ya. Nah ini diukur karena ini asnya kepanjangan ya, lalu kita potong ya. Ya, kita potong. Nah ini setelah dipotong gini kita ukur ulang ya, takutnya masih ketinggian. Nah ini kan lubang baut ya, baut ini untuk mengencangkan ngunci as ini ya. Kita ukur udah cukup apa belum ya. Ya ini masih kepanjangan ya, kita kurangi sedikit lagi ya, masih kepanjangan. Yang penting ini nggak boleh nabrak ini ya. Kita potong sedikit lagi. Coba kita ukur lagi ya, dikira-kira. Nah ini ada celah sedikit ya, ada jarak. Nah ini udah cukup ya. Jadi baut ini nanti untuk mengunci as ini ya. Nah setelah begini dibikin coakan seperti ini ya, bikin untuk dudukan pulinya ya, biar nggak robah.
ini udah cukup ya ukurannya. Udah cukup, kita tes ya. Nah, ini biasanya ukurannya di atas 10 mikro ya. Kalau untuk pengering itu biasanya 4 sampai 5 mikro. Tapi ini karena dinamo pencuci kita ganti pakai 10 mikro, kalau nggak 12 mikro. Ya kita tes dulu ya. Kita tes dulu sambil nungguin tukang pisang. Itu kayak kosong, Bu. Ada bisa enggak? Nah. Bu. Itu kalau udah dapat lagi nih. Tadi sama ibu itu, Bu, udah datang 2020. Katanya belum ada lagi, katanya gitu. Habis hitungnya lagi belum dapat lagi nih. Habis kapan? Lagi ya 2 hari lalu. Nah, ini ada 4 ya, kapasitor tuh kabelnya 4. Nah, ini untuk dinamo pengering ya. Dinamo pengering, karena ini dinamo pengering udah diganti pakai dinamo pencuci, jadi yang dipakai yang 12 mikro ya. Ini minimal 9 mikro ya. Serendah-rendahnya 8 mikro, 12 mikro masih batas toleransi. Makanya yang nggak habis hari ini bikin keripik. Kita tes. Iya, yang dikupas sendiri ya? Enggak. Yang dikupas. Nah, kita sambungkan ke salah satu kabel yang nyambung ke kapasitor ya. Kita tes. Tapi kalau kita ngetes dinamo harus ditahan ini ya. Nanti kalau dia tekanannya kencang ya, hentakannya biasanya ngebanting. Kalau nggak dipegang gini bahaya. Nah, itu berputar ya. Nah, ini putaran ke kiri ya. Jadi ada 2 putaran ya, kiri dan kanan, tergantung selera kita maunya. Cuma kalau untuk sap itu khususnya umumnya ke kanan ya. Kalau merek-merek lain tuh bisa ke kiri secara umum. Kita pindahkan ya, ini di posisi merah kita pindah ke kuning ya. Berarti putaran ke kanan untuk putaran asnya. Sebelum kita nyolokin ini diperhatikan ya, kabel jangan sampai beradu. Bisa konslet. Kita coba tes lagi. Kita lihat putaran ke kanan apa bukan itu ya. Ya, itu putaran ke kanan ya, kenceng. Nah, jadi dinamo ini udah siap digunakan. Tapi untuk kapasitas besar ya, khususnya di atas dinamo pencuci mesin cuci di atas 10 kilo ya. Biasanya tukang pengusaha laundry yang pakai dinamo besar ya. Kalau pengusaha laundry pakai dinamo yang standarnya seperti ini, itu biasanya nggak kuat lama, cepat rusak. Kalau yang besar gini awet ya, dan putarannya lebih kencang. Nah, ini walaupun karat ya, ini masih bagus ya. Yang penting di posisi as ya, sama ini ya, harus masih bagus. Ya, mungkin itu saja ya. Terima kasih, mohon bantuannya di subscribe, like, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.